Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS semuanya. Selamat jumpa lagi di channel Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis. Dan juga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tryout yang ketiga, mata pelajaran matematika untuk persiapan ASPD. Tryout yang ketiga ini dari Dinas Kabupaten Gunung Kidul. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai pada soal nomor 17. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan kali ini, yaitu mulai dari soal nomor 18. Untuk itu mari kita simak pembahasan berikut ini. Namun bagi yang baru menemukan channel ini dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian nanti jika ada video baru yang sudah saya upload, kalian akan mendapatkan pemberitahuan tanpa harus menunggu link yang dibagikan. Nah, apabila linknya tidak dibagikan, maka kalian sudah bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi sehingga bisa belajar lebih awal. Baiklah, langsung saja kita akan mulai dari soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 di sini kita perhatikan bahwa gambar berikut, ya, gambar ini bentuk fungsi kuadrat yang tepat untuk grafik di samping. Jadi grafik ini itu persamaannya atau fungsinya apa? Nah, baiklah, di sini kita lihat bahwa grafik itu memotong sumbu Y di titik 0,3. Berarti di sini harus angkanya 3 dan ini semuanya sudah 3. Ya. Nah, kemudian memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0. Artinya bahwa akar-akar atau bukan akar tapi penyelesaian atau pembuat nol fungsi, ya. Ya, pembuat nol fungsi itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, sehingga dari sini untuk X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1, maka diperoleh X min 1 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jabarkan, ya, kita kalikan, X min 1 kali X min 3 tentunya sama dengan 0. Ya, sehingga fungsinya, ya, fungsinya itu adalah Fx sama dengan, nah ini X min 1 dikalikan X min 3. Nah, hasilnya X kali X ini X kuadrat dengan min 1x dengan min 3x, ya. Min 1x dengan min 3x itu adalah min 4x. Kemudian min 1 kali min 3 adalah positif 3. Nah, maka fungsinya adalah X kuadrat kurangi 4x ditambah 3. Maka jawabannya adalah C. Nah, seperti ini. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Perhatikan gambar, ya, di sini ada gambar
segitiga ABC dengan sudut A X derajat, sudut C X ditambah 5 derajat, kemudian sudut luar di sudut B ini adalah 145. Nah, maka kalau seperti ini, jadi cara pertama itu ini bisa langsung X ditambah X plus 5 sama dengan 145. Jadi X, karena ini ini sudut luar, berarti sama dengan jumlah sudut-sudut di sini yang lain ini X ditambah X tambah 5 itu sama dengan 145. Sehingga di sini menjadi X ditambah X ditambah 5 sama dengan 145, atau 2X sama dengan di sini pindah jadi 140. X-nya sama dengan 70. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Sudut BAC itu sama dengan X, sama dengan X. Sehingga sudut BAC kan sama dengan X derajat, berarti sama dengan 70 derajat. Nah, ini jawabannya D. Atau cara yang kedua, cara kedua. Ya, berarti di sini sudut ABC sama dengan karena ini sudut lurus, berarti 180 dikurangi 145. Nah, jadi sama dengan 35 derajat. Kemudian karena ini 35 derajat, maka jumlah sudut dalamnya itu 180. Artinya bahwa X ditambah X tambah 5 ditambah 35 itu sama dengan 180. Atau 2X ditambah 40 sama dengan 180. Maka 2X sama dengan ini 180 dikurangi 40 yaitu 140. Maka X-nya sama dengan 70 ya. Nah, ini sudah ketemu, jadi sama hasilnya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 20. Itu nomor 20 jadi di sini diketahui 3 persegi yang panjang sisinya 6 cm, berarti ini 6, kemudian ini 10, di sini 8. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, jadi yang diarsir ini bagaimana? Nah, caranya kita akan buat garis bantu Di sini kita buat garis bantu, begitu. Ini sehingga panjang di sini adalah 10 tambah 8, yaitu di sini 18. Kemudian ini 8, karena ini sama dengan 10, berarti di sini 10. Maka luas yang diarsir itu kan luas persegi kecil, kemudian ditambah luas persegi yang ditambah ini luas persegi panjang maksud saya, luas persegi panjang dikurangi sama dengan luas persegi, berarti 6 kali 6 ditambah dengan yang persegi panjang ini, panjangnya 18 dikali lebarnya 10. Nah, ini dikurangi dengan segitiga yang ini segitiga ini kan tingginya 6, alasnya 16, berarti dikurangi 16 dikali 6 per 2. Kemudian dikurangi lagi, dikurangi segitiga yang ini. Alasnya 18, tingginya 10. Berarti 18 dikali 10 per 2.
Nah, sama dengan ini 36 ditambah ini 180 dikurangi yang ini dibagi ini 8 kali 6 48. Di sini 9 kali 10 berarti 90. Atau sama saja dengan 216 dikurangi ini kurangi 138. Nah, hasilnya di sini 216 kurangi 138 itu adalah 78. Gitu ya. 78. Nah, ini jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Kita mencari daerah yang diarsir, berarti kita akan memodifikasi ya biar mudah penghitungannya. Maka ini kita buat garis bantu. Sehingga ketemu ini persegi panjang, gitu ya. Baik. Kita lanjut lagi soal nomor 21. Ya. Perhatikan gambar di sini ya. Baik, karena kita akan mencari keliling segitiga ABC, selisih keliling segitiga ABC dan segitiga ACD. Berarti kita harus cari panjang AC dulu ya. Jadi untuk mencari panjang AC ya. Kita lihat di sini ada 20, 15 atau 15, 20. Itu berarti kita menggunakan dengan triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras, yaitu di sini ada 15, kemudian 20, kemudian titik-titik, belum tahu. Nah, ini kita bagi dengan 5. Ya, dibagi dengan 5 itu hasilnya 3, dibagi dengan 5 hasilnya 4. Kita sudah hafal triple Pythagoras 3, 4 pasangannya adalah 5. Karena ke bawah dibagi 5, maka ke atas itu dikali 5. Maka di sini 25. Maka panjang AC itu sama dengan 25. Nah, karena di sini sama dengan 25, maka panjang AD berapa? Ya, panjang AD berapa? Kita bisa menggunakan triple, ya, 24, 25, maka pasangannya adalah berapa? 7 ya, 7 AD sama dengan 7. Atau kalau lupa ya teorema Pythagorasnya kita gunakan, ya. Teorema Pythagoras berarti salah ya. Ada kesalahan, ini tidak mungkin ya, ini 24. Ini 25. Oh. Berarti ada kesalahan gambarnya. Gambarnya bukan seperti ini, jadi siku-sikunya bukan di sini ya. Ya ini tidak mungkin ini sisi miringnya lebih kecil dari sini ya. Ini gambarnya yang salah. Tapi jadi yang betul gambarnya itu begini ya, begini ya, ini yang siku-siku ya, jadi ini D-nya ya, ini salah, ini tidak ya, itu sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras itu panjang AD itu sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 625
dikurangi 576. Jadi sama dengan akar 49 sama dengan 7. Nah, jadi di sini sama dengan 7. Nah, kemudian selisih keliling ketika ABC dan ACD, di keliling ABC itu berarti kita jumlahkan saja ya. 20 ditambah 15 ditambah 25. Kemudian keliling ACD itu 7 ditambah 24 ditambah 25. Ini hasilnya 20, 50, 60. Kemudian yang sini 56. Berarti selisihnya dikurangi sama dengan 4. Jadi selisihnya sama dengan 4. Tuh ya. Ya, di sini ada kesalahan. Ini siku-sikunya harusnya di sini ya. Baik, saya kira kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nomor 22 ya. Titik O adalah pusat lingkaran, besar sudut BDE 70. BDE mana ini? Sini ya, sini sama dengan 70. Oke. Nah, kita perhatikan yang ditanyakan adalah besar sudut BAC di sini. Baik. Yang pertama kita cari adalah besar sudut BOE. Nah, BOE berarti 2 kali 70 karena sudut pusat sama dengan 140. Kemudian sudut BOC itu berarti 180 dikurangi 140 ya. Ini kan 140. Nah, ini berarti berapa? 40. Kamu ya. Nah, karena di sini 40 sudut BAC itu kan sudut keliling. Jadi setengah dari sudut BOC. Jadi sama dengan setengah dikali 40, yaitu 20 derajat. Ya. Jawabannya adalah B. Oke, kemudian nomor 23 ya. Balok tersusun dari kubus-kubus kecil. Jika seluruh permukaan balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya satu sisi. Berarti satu sisi itu yang ada di sini yang hanya kelihatan satu saja, yaitu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, kemudian yang belakang sana juga 8. Ya, berarti ada atau yang kita lihat yang kelihatan, nanti yang tidak kelihatan itu kan hanya sama gitu ya. Karena ini yang kelihatan dari depan ya, ini dari depan ya, kelihatan dari depan itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian dari atas ya, itu sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga ada 8 juga. Kemudian dari samping kanan itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Nah, berarti di belakang ya. Jadi di sini belakang itu juga sama, itu sama dengan 8. Kemudian yang bawah itu juga 8. Kemudian yang samping kiri
itu juga 4. Nah, sehingga jumlahnya ya jadi banyak balok yang terkena cat, hanya satu sisi itu ada, ya ini dijumlahkan ya. Atau ini kan sama ya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, 8-nya 4 tambah 4 tambah 4. Ini 16, 32 tambah 8, 40 ya. Jadi ada 40 buah yang kena cat. Nah, itu saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 24. Jarak antara rumah dengan pagar 2 meter dan lebar halaman depan rumah 2 meter. Berarti ini ya 2 meter. Yang ke sini juga 2 meter. Ini halaman depannya, ini juga 2 meter. Maka panjang rumah itu sama dengan panjang rumahnya itu sama dengan 18 dikurangi 2 dikurangi misalkan ini X ya. Jadi 18 kurangi 2 kurangi X berarti 16 kurangi X. Kemudian lebar rumah itu ini 12, ini 2 berarti 4 berarti 12 kurangi 4 atau sama dengan 8. Nah, karena sebangun jadi taman dan rumah sebangun, maka panjang rumah per lebar rumah itu akan sama dengan panjang tanah per lebar tanah. Nah, ini akibatnya PR-nya panjang rumahnya ini per lebar rumahnya itu 8 kan sama dengan panjang tanahnya 18, lebar tanahnya 12. Jadi panjang rumah sama dengan ini bagi 4 bagi 6, bagi 6 itu 3, bagi 6 2 ya. Bagi 6 bagi 6 3, bagi 6 2. Nah, sehingga panjang rumahnya ini dikali, ini kan karena 8 ya, berarti dikali 8 berarti 8 bagi 2 4 kali 3 ya, sama dengan 12 ya, 12 cm. Nah, selanjutnya karena panjang rumahnya itu 12 cm ya, maka lebar taman jadi lebar taman itu kan sama dengan X ya, sama dengan X itu sama dengan 18 dikurangi 12 kurangi 2 ya, jadi sama dengan kurangi 14 ya, jadi ada 14. Oh, salah juga. Bentar kok 8. Salah. Lebar. Oh, ini dikurangi 12 itu 6 kurangi 2 itu 4 ya, lebarnya 4. Jadi X-nya sama dengan 4.
Nah, jadi luas taman, ya luas taman itu kita gunakan rumusnya ya 12 dikali ini X-nya, kali X yaitu 2. Jadi sama dengan 24. Mungkin ada yang salah. Ini 4 ya. Luasnya 12 kali X-nya 4. Nah, ini X-nya 4. Kalau 4 berarti sama dengan 48 ya. C jawabnya. Ya, jadi kita tadi lupa keliru memasukkan. Oke, lanjut lagi soal nomor 25. Nah, di sini ada trapesium. Jika trapesium ABFS bangun dengan trapesium CDF, panjang CD adalah. Nah, jadi ini sebagai alasnya EFTD, bisa juga menjadi tutupnya apa? Tutupnya EFTD ya, gitu. Oh, tutup, bukan tutup. Ini sebagai sisi bawahnya EFTD dan juga menjadi sisi atasnya ABFE. Ya, nah, karena sebangun, jadi kalau lebih mudahnya kita buat sketsa saja. Ya. Jadi ini yang atas, jadi ini E, ini F, ini C, ini D, ini panjangnya 12. Kemudian kita gambar yang trapesium apa namanya bawahnya, ya. Trapesium bawahnya, ya. Di sini 12, di sini 16. Nah, yang ditanyakan kan DC. Jadi DC per ya, yang atas ini atasnya 12 sama dengan ya DC per ini sama dengan 12 per 16. Jadi DC sama dengan ini bagi 3 per 4 dikali 12. Jadi sama dengan berapa? 9. Ya, 9. Jawabannya B. Ya, seperti itu, atau bisa menggunakan perbandingan ya. Perbandingan sini DE per EA sama dengan 12 per 16. Perbandingannya 3:4. Nah, kemudian menggunakan rumus. Ya, jadi kalau kita bandingkan, jadi DE per EA itu sama dengan 12 per 16 atau sama dengan bagi 4 3 ya, 4. Berarti di sini bisa 3, di sini 4. Sehingga 4 kali DC, ya ini cara lain ya. 4 DC ditambah dengan 3 kali 16, 3 kali 16 per, ya ini jumlahkan 3 tambah 4, ya itu sama dengan DC, sama dengan EF, sama dengan EF, EF-nya 12. Sehingga 4 DC ditambah 30 48 sama dengan 12 kali 7 84. Maka 4 DC 84 dikurangi 48 yaitu
36. Maka DC-nya sama dengan 9. Jadi sama. Sama. Ketemunya sama. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 26. Volume bangun ruang di samping adalah volume bangun ruang. Berarti ini volumenya itu sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Ya. Nah, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T tabung. Kemudian volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T kerucut. Nah, karena di sini 14, maka di sini sama dengan 7. Nah, karena ini 7, ini 25, maka tingginya adalah 24. Nah, sehingga tinggi kerucut itu 24. Nah, yang ditanyakan volumenya berarti 22/7 kali R-nya itu 7. Ya, 7 kali 7 kali tingginya 10. Kemudian ditambah 1/3 dikali 22/7 kali R-nya itu 7 kali 7 dikali tinggi kerucutnya 24. Ya, coret itu 70 kali 22. 70 kali 22 itu ya 0 4 ya 154. 1540 ditambah dengan ini 1/3, ini bagi habis, ini bagi 8. Jadi 22 kali 7 kali 8. Berapa? Ya, berapa? 22 kali 7 kemudian dikali lagi 8. Ya, 1232. Jadi kalau kita jumlahkan 2772. Nah, ada enggak ya di atas? Nah, ada ternyata yang B. Baik, kita lanjut lagi nomor 27. Jadi di sini ada translasi, ada refleksi. Jadi translasi A titiknya min 9,10 itu ditranslasikan dengan komponen 74. Berarti A aksennya adalah negatif 9 ditambah 7, berarti negatif 2. 10 ditambah 4, berarti 14. Nah, kemudian direfleksikan. Jadi dari A aksen min 2,14 itu direfleksikan, ya, refleksi itu M terhadap garis Y sama dengan 6. Maka A double aksen ini tetap min 2-nya, yang berubah yang Y-nya. Itu berapa? Rumusnya 2K, K-nya itu 6, berarti 2 kali 6 dikurangi dengan ini titik komponen Y-nya, yaitu kurangi 14. Jadi A double aksennya berapa nih? Negatif 2, negatif 2, ini 12 min 14, negatif 2 juga. Jadi A double aksen adalah negatif 2, negatif 2. Jawabannya adalah
B. Ya, cukup mudah. Kita lanjut lagi. Sebuah sekolah memiliki sebanyak 1.260 siswa dan di sekolah tersebut setiap siswa wajib memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Maka banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik adalah, nah di sini. Berarti di sini kita cari sudut pusatnya dulu. Jadi sudut musik itu sama dengan 360 dikurangi ini 80 terus 130 terus berapa ini? 1000. Jadi sama dengan 360 100 ya maksud saya. 100 230 310. Jadi sama dengan masih 50 anak. 50 derajat maksud saya. 50 derajat. Nah, selanjutnya yang jumlah musik itu berarti sama dengan 50 derajat per sudutnya 360 dikalikan dengan semuanya 1260. Ya, berarti ini 5/36. Nah, kemudian 1260 itu kalau dibagi dengan 36 260 dibagi dengan 36 hasilnya adalah 35 berarti 5 dikali 35. Ini sama dengan berapa nih ya? 35 dikali 5. 175. Nah, jawabannya ini 175. C. Oke, gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nilai 16 rata-rata yang mengikuti ulangan matematika adalah 70. Setelah 4 orang siswa mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 71. Nah, nilai rata-rata 4 orang siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah, jadi rata-rata total, ya, rata-rata total itu kan sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyak siswa. Nah, karena di sini diketahui bahwa rata-rata totalnya itu adalah 71, kemudian jumlah nilainya mestinya kan 16 dikali 70 ditambah 4 kali rata-ratanya harus dibagi dengan jumlah siswanya, yaitu ada berapa di situ? 16 siswa dan 4 siswa, berarti 20 ya. Maka ini 71 kali 20 sama dengan 16 kali 70 ya, ditambah 4x. Maka di sini 4x sama dengan ini kalau dikalikan 142 tapi tambah 0 tambah 0 1420. Kemudian ini pindah ruasan
dikurangi. 16 kali 70. 7 kali 1, 7. Nah, ini 6 kali 4. Dan 6 kali 7, 42. 42 dengan 100. Tuh, berapa? 42 dengan 70. 112. 120. Nah, jadi 4x sama dengan apa ini? 0, 2 kurangi 2, 0, 3, 4 kurangi 1, 3. 1 kurangi 1, 0. Berarti ini. Jadi x-nya berapa? X-nya 300 dibagi 4. Sama dengan kalau 28 itu 75. Nah, 75. Maka jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Kemudian, ini kita lanjut lagi ya. Dua buah dadu di Lampung bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Jadi kalau bersama-sama itu NS-nya itu adalah 36. Kemudian N dari yang berjumlah 9 itu ada, kita lihat di sini yang jumlahnya 9 itu kan 3 dengan 6, 6 dengan 3, kemudian 4 dengan 5, 5 dengan 4, ada lagi, yang 2 tidak ada, berarti ini ya ada 4. Ada 4. Maka peluang yang berjumlah 9 itu adalah 4/36. Atau dibagi 41 dibagi 9. Ya, jadi jawabannya adalah D. Nah, demikian anak-anak yang saya banggakan, pembahasan kita sudah sampai nomor 30. Nah, silahkan diulang-ulang, disimak lagi agar kalian lebih paham ya. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng biar nanti ketika Bapak mengupload soal atau pembahasan video lagi, maka kalian langsung akan mendapatkan pemberitahuan. Nah, ini sudah ada video yang diupload lagi. Begitu anak-anak semua, sahabat MS yang bisa kita sampaikan. Dan ingat ya, ingat sekali lagi nanti karena hari Senin kita sudah harus mengikuti ASPD dan sekarang hari Jumat, maka masih ada hari Sabtu, Minggu, ada 2 hari. Kalau matematika hari Selasa berarti ada 3 hari. Nah, nanti dalam waktu 3 hari ini akan Bapak coba untuk menyusun soal-soal prediksi ASPD yang mungkin mungkin ya tipe-tipenya mungkin sudah sangat dekat dengan ASPD. Nanti silakan disimak, makanya jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe-nya ya. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu untuk pembahasan PO3 nomor 18 sampai dengan nomor 30. Semoga bermanfaat dan juga semoga lancar dan kalian semuanya bisa mengikuti mengerjakan soal-soal ASPD dengan baik dan tepat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.